Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Pak Selamat Kuntoro. siang anak-anakku. Sudah siap mengikuti pelajaran PKN hari ini ya? Siap sekali Pak Toro. Siang kita harus tetap semangat nih ya. Ya. Baik, siapkan dulu bukunya, Android-nya, karena kita nanti belajar pakai Android ya. Disiapkan dulu di atas meja. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak minta ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih. Hari ini hadir semua ya, sepertinya ya. Hadir, Pak. Jadi Bapak cek dulu Ya, nih, hadir semua. hadir. Sepertinya. Tapi kayaknya Pak Yanto kayaknya lagi di mana ini ya? Oh, belum masuk Yanto. Sudah, tapi kok udah kelihatan Pak? Oh ya, kita tunggu ya, sambil nunggu. Baik, sambil menunggu. Ini karena siang-siang gini kelihatannya ini Jose ini ngantuk nih kelihatannya nih ya. Nah, Bapak mau kasih ice breaking dulu. Jadi begini, kalau Bapak bilang selamat siang, kalian balasnya siang, tetap semangat, luar biasa. Gitu ya, bisa ya? Ya. Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Mulai. Selamat siang. Siang, Luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, supaya lebih semangat ya, begitu ya. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar apa? Yanto, masih ingat tidak? Dinamika demokrasi di Indonesia, Pak, kalau tidak salah. Oh iya, betul. Dinamika demokrasi ya. Ada dinamika demokrasi, pelaksanaan demokrasi, kemudian yang terakhir adalah penerapan demokrasi di kehidupan sehari-hari ya. Ya, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ini materi baru ini. Nah, sebelum mulai, Bapak mau menunjukkan dulu tujuan pembelajaran. Ya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna hukum dengan benar dan mandiri, mengidentifikasi klasifikasi hukum dengan cermat dan tepat, menjelaskan makna peradilan dengan benar dan mandiri, dan yang terakhir menganalisis perangkat lembaga peradilan di Indonesia. Oke. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak mau memperlihatkan dulu ini ada gambar. Ya, coba kamu perhatikan gambar apa ini. Ada yang kenal? Siapa beliau? Sambo. Sambo, oke. Sambo. Kaitannya dengan materi hukum apa itu? Ada yang bisa jawab? Pelanggaran hukum. Pelanggaran terhadap hukum. Oh ya, pelanggaran terhadap hukum ya. Jadi Sambo ini melakukan sebuah pelanggaran hukum, yaitu melakukan pembunuhan ya, melakukan pelanggaran hukum pidana. Baik. Nah, selanjutnya nanti kalian akan Bapak bikin kelompok ya. Kemudian nanti akan membuat sebuah proyek, karena ini materinya apa? Model pembelajarannya adalah project based learning. Jadi nanti kalian akan diminta untuk membuat proyek dengan penilaian, yaitu ada 3 penilaian ya. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang terakhir adalah penilaian sikap. Jadi selama proses pembelajaran nanti kalian dinilai dengan cara diamati oleh Bapak ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Yang materinya yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebelum mulai, Bapak mau memperlihatkan dulu ada sebuah video untuk menambah pengetahuan kalian. Coba diperhatikan dulu videonya. Dalam rekaman terlihat korban yang sudah tidak berdaya tetap
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil memberikan bicara soal kasus ini. Fadil berjanji akan memproses kasus ini tanpa melihat latar belakang keluarganya. Baik. Apa tadi? Video apa tadi? Halo, video apa? Tidak muter, Pak. Cerita, Pak. Videonya Oh, nggak muter ya? tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya. Jadi tidak muter, Pak. muter, Terhenti di Pak. zona pembelajaran, Pak. Ini tidak kelihatan. Nggih, Pak. Oh, tidak kelihatan. Baik. Itu video tentang Mario Dandi ya. Kalian tahu Mario Dandi? Iya, Pak. Anaknya tahu. Ditjen Pajak itu. Anak dari Dirjen Pajak. Ya, itu adalah salah satu contoh kasus pelanggaran selain dari pelanggaran hukum, selain dari tadi kasus dari Freddy Sambo tadi. Nah, ini selanjutnya Bapak mau minta bikin kelompok ya. Kelompoknya sudah Bapak buatkan. Jadi ini Bapak sebutkan kelompoknya. Kelompok 1 itu Sumyanto sebagai ketua. Ada Sumyanto, Evi, dan Rohyanti. Kelompok 2 itu beranggotakan Suyanto, Josi, dan Tri. Dan kelompok 3 itu Isna, Abdul Rojak, dan Rohmi. Baik. Ya, silahkan yang sudah ditunjuk tadi untuk duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Kita masuk ke materi dulu sedikit ya. Coba diperhatikan di depan, ini di tayangan slide. Sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Berhenti, Pak. Belum ya, jadi Pinjam pulpen meranggo meniti. 10 menit. sudah ya, sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Jadi hukum itu adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Ini menurut Immanuel Kant, itu ada gambarnya di situ. Jadi hukum itu adalah suatu peraturan yang membatasi kebebasan dari orang lain, gitu. Kebebasan dari kebebasan orang lain. Jadi Orang lain, kita tidak bisa hidup bebas, kita tidak bisa hidup seenaknya karena dibatasi oleh hukum. Baik. Nah, selanjutnya ini nanti kalian di kelompok, Bapak perlihatkan dulu ya. Ini kalian nanti diminta untuk membuat project citizen seperti yang Bapak tampilkan di depan ini. Jadi project citizen ini berbentuk portofolio yang isinya nanti ada berita-berita dari media sosial yang kalian punya media sosial kan? Ya, Iya, Pak. Pak. Ya. IG, Facebook, Twitter. Ya, banyak ya. Nah, nanti kalian Banyak, cari di situ, kemudian di screenshot dari media-media sosial kalian, kemudian kalian tempelkan di atas karton begitu, seperti contoh gambar yang Bapak tayangkan ini, ya. Ya, Pak. Kemudian nanti di bawahnya dikasih komentar, kemudian jangan lupa ditampilkan sumber gambarnya dari mananya ya, diambil dari mana gitu, dari IG siapa gitu dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu bisa kalian lebih lanjut cek di LKPD yang sudah Bapak bagikan di WA group ya. Nanti dicek WA grupnya, di situ ada link dari live worksheet, di situ bisa dilihat ada LKPD di tugas kelompok 1. Tugas kelompok 1 di situ dilihat ada contoh dari project citizen, kemudian cara pengerjaannya dan juga bagaimana cara pembuatannya. Oke? Nah, sekarang anak-anak silahkan di dalam kelompok yang tadi sudah Bapak tentukan, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya kan? Silahkan kalian berdiskusi ya, bagaimana kalian menyelesaikan tugas yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, silakan Bapak kasih waktu untuk berkelompok. Sudah ya? Sudah berdiskusi ya? Sudah. Ya, baik. Nah, ini aturan dari pembuatan project citizen ini. Yang pertama, waktu yang dibuat adalah
sebanyak 1 minggu. Jadi dimulai dari nanti siang, silahkan kalian setelah sekolah selesai, silahkan kalian membuat project citizen bersama nanti bisa di rumah ataupun di sekolah sepulang sekolah ya. Kemudian nanti pelaksanaan pembuatan proyeknya itu nanti 1 minggu. Nanti minggu depan itu sudah siap dibawa ke sekolah, kemudian bisa ditampilkan di depan bersama kelompok. Terus kemudian, nah bila mana ada yang tidak mengerjakan, nanti Bapak berikan sanksi nih. Ya, sanksinya adalah menyanyikan lagu nasional di depan teman-temannya, begitu ya sanksinya ya. Setuju ya anak-anak ya? Setuju, Pak. Ya, Setuju, baik. Kak. Nah, jadi kalian harus bisa menyelesaikan tugas ini walaupun di rumah, tidak di sekolah. Kalian harus bisa menyelesaikan tugas dengan baik ya. Jadi jangan sampai ada yang bekerja, yang lainnya tidak gitu. Jadi dimunculkan kerjasamanya, jangan hanya kerja, kemudian yang lain sama, begitu ya. Jadi semua saling membantu. Bila mana ada yang tidak dimengerti, silahkan sampaikan ke Bapak, bisa nanti ditanyakan ke Bapak ya. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup. Cukup ya? Cukup, baik. Nah, selanjutnya karena waktunya ini sudah tidak memungkinkan, Bapak mau memperlihatkan. Bapak ingatkan lagi nanti minggu depan harus sudah selesai ya tugasnya ya. Nah, ini ada refleksi pembelajaran. Terlihat ya, silakan nanti ditulis di kertas masing-masing, di buku masing-masing. Yang pertama, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini. Yang kedua, apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, apa kesulitan kalian dalam pembelajaran materi ini. Silakan nanti, silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing jawabannya. Ya, Pak. Baik, Pak. Selesai? Sudah, Pak. Sudah, baik. Sudah, Kak. Nah, kita sudah masuk ke kesimpulan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Tri mungkin bisa menyimpulkan? Mengenai pelanggaran ini Pak, tindak pidana pelanggaran hukum. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi kegiatan pada hari ini adalah penjelasan dari hukum. Itu adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang disepakati. Kemudian hukum dibuat untuk mengatur pola hidup dan tingkah laku masyarakat agar lebih taat dan melindungi kepentingan masyarakat. Begitu ya, agar lebih tertib. Baik. Kegiatan sudah selesai, jadi jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi dengan Bapak di pertemuan yang selanjutnya. Sebelum menyelesaikan pembelajaran, silakan Yanto, ketua kelas, dipimpin doa dulu. Ya, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi umumnya kalian, khususnya Bapak, khususnya kalian, umumnya Bapak ya. Baik, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya. Selanjutnya kelompok berapa? Selanjutnya? Silakan selanjutnya Bapak Ibu. Bu Rahayanti. Bu Yanti ya.